Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yogi dan kali ini kita akan belajar tentang lelang tanah ataupun lelang itu sendiri. Jadi apa itu lelang? Lelang sebagai suatu alternatif cara penjualan barang, yaitu proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran penawar harga lebih tinggi dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi tersebut. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan di pasar modal. Jadi simpelnya begini, lelang itu adalah aktivitas di mana si lelang barang tersebut akan dinaikkan harganya sesuai dengan peserta lelang itu sendiri yang mau. Jadi jadi dengan tujuan siapa yang mendapatkan harga tinggi, siapa yang mengajukan harga tertinggi, maka barang itu akan fix menjadi milik milik pemilik barang yang mengajukan harga tertinggi tersebut. Ingat, kalau untuk mengajukan harga tertinggi, tahu diri, tahu diri, tahu diri kita ada seadanya ekonominya. Oke, tapi kalau kita maju ataupun kita sultan minyak jelantah, gaskanlah, gaskan. Oke. Pelaksana lelang itu sendiri adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL atau Balai Lelang Swasta. Lelang bertujuan untuk menentukan harga yang wajar bagi suatu barang yang merupakan bagian dari suatu sistem hukum perdata nasional, mempunyai berbagai sifat yang baik dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan cara penjualan lainnya seperti keterbukaan bebas, mendekatkan pembeli atau penaik pembeli peserta lelang itu sendiri dengan penjual ataupun moderator lelang itu sendiri dengan barangnya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kayak bisa digaransikan kepastian hukum pasti banget karena udah diatur dalam pasal-pasal, serta cepat dan efisien, responsif lah itu. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa pihak yang terlibat. Ada empat. Pembeli, penjual, pejabat lelang, dan pengawas. Pada saat lelang dilaksanakan, jalannya acara lelang menjadi tanggung jawab juru lelang atau yang disebut dengan pejabat lelang itu sendiri. Termasuk batas waktu, minimum dan maksimum batas harga penawaran dengan sistem naik dan naik. What goes up, it comes go up. Dan sesuai peraturan khusus untuk menentukan penawar yang menang dan harga. Peserta lelang mungkin atau tidak mungkin mengetahui identitas atau tindakan dari peserta lain. Tergantung pada lelang, penawar dimungkinkan hadir secara langsung atau melalui biasanya membayar uang miskin, komisi kepada pelelang ataupun perusahaan lelang yang berdasarkan persentase harga penjualan terakhir. Dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA menegaskan bahwa pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum di sini dalam artian bahwa adanya kepastian hak atas tanah. Dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan risalah lelang, bukan risalah hati. Itu mah lagu dewa. Yang dibuat oleh pejabat lelang, baik dalam rangka lelang eksekusi maupun lelang non-eksekusi. Kutipan risalah lelang tersebut sudah merupakan bukti peralihan hak atas tanah. Namun demikian, seperti halnya pembuatan hukum lain, pemenang lelang harus mendaftarkan peralihan haknya tersebut kepada kantor pertanahan terlebih dahulu guna mendapatkan kepastian hukum atas peralihan hak atas tanah yang diperoleh dari proses lelang tersebut. Jadi lelang pilihan para pihak untuk mengalihkan barang tersebut untuk peralihan hak atas tanah. Walau untuk eksekusi agunan preferen atau agunan yang diikat sempurna berdasarkan lembaga jaminan yang ada sesuai hukum jaminan di Indonesia. Setelah peserta lelang tersebut dinyatakan sebagai pemenang lelang dan mendapatkan risalah lelang sebagai pemilik baru yang sah, pemenang lelang tersebut dapat segera mendaftarkan lelang yang dibenarkan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah tersebut. Tetapi proses lelang eksekusi menurut pasal 41 ayat 4
Huruf A angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan, lelang eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun sertifikat asli hak tersebut tidak diperoleh oleh pejabat lelang dan pemegang haknya. Adapun cara peralihan ataupun penyerahan hak atas tanah yang dapat dilakukan dengan baik, nama yaitu penyerahan dengan obligatory. Penyerahan obligatory yaitu suatu perjanjian dengan kata sepakat yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Itu pasti kalau di hukum perjanjian itu ada dibilang syarat perjanjian secara sah itu pasti dari dua pihak tersebut harus sepakat. Pasti ini ada ini. Maka hak atas tanah tersebut akan beralih mulai dilakukan dengan penyerahan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap perubahan bertujuan mengalihkan hak atas tanah. Bila ternyata dilakukan dengan balik nama maka hak tersebut belum beralih. Pasal 584 KUH Perdata di atas bila dihubungkan dengan UU PA nomor 5 tahun 1960 dan Statplat 1843 nomor 27 mengenai tata cara baik nama peralihan hak milik atas tanah suatu barang tertentu masih banyak permasalahan di kalangan masyarakat, baik penduduk asli maupun pendatang. Peralihan hak atas tanah melalui lelang hanya dapat didaftarkan kepada kantor pertanahan setempat jika dibuktikan melalui kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang itu sendiri. Dalam waktu 7 hari sebelum dilakukannya lelang, kepala kantor lelang mempunyai kewajiban untuk meminta keterangan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah dari kantor pertanahan. Kantor pertanahan kemudian menyampaikan keterangan tersebut kepada kepala kantor lelang dalam waktu 5 hari semenjak permintaan menghindari terjadinya pelelangan umum yang tidak jelas objek tanahnya, sehingga pejabat lelang akan mempunyai keyakinan lain untuk melelang tanah tersebut. Nah, itu semua penjelasan dari lelang tanah itu sendiri. Nah, kita akan jelaskan pelaku-pelaku dari lelang itu sendiri. Nah, tadi ada 4 kan? Jadi ada pembeli, penjual, pejabat lelang, dan pengawas. Nah, pembeli itu siapa? Itu yang peserta lelang itu sendiri. Ya mereka yang menawarkan harga tertinggi. Nah, pendaftaran pemilihan hak atas tanah yang diperoleh melalui lelang diajukan oleh pembeli lelang ataupun kuasanya kepada kepala kantor pertanahan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut. 1. Kutipan risalah lelang. 2. Sertifikat hak milik atas tanah atau bangunan maupun hak milik satuan rumah susun atau SHMSRS apabila hak atas tanah yang akan dilelang sudah terdaftar. 3. Surat keterangan dari kepala kantor lelang tentang alasan yang tidak diberikannya. 4. Sertifikat. Apabila sertifikat hak atas tanah tersebut tidak diserahkan kepada pemilik lelang. 5. Jika tanah tersebut belum terdaftar, maka melampirkan A. Surat bukti hak seperti bukti-bukti tertulis mengenai hak atas tanah, keterangan saksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan mengenai kepemilikan tanah yang akan dinilai oleh panitia adjudikasi atau kepala kantor pertanahan atas surat keterangan kepala desa atau kelurahan mengenai perusahaan tanah. 2. Surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dari kantor pertanahan. 3. Bukti identitas pembeli lelang. 4. Bukti pelunasan harga pembelian. Dan terakhir, bukti pelunasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, yang lebih dikonserni lagi di bagian nomor 5 bagian A ini. Yang bagian A ini. Bahkan keterangan saksi juga ada di lelang ini. Ya, pasti semua orang ngira keterangan saksi hanya di persidangan doang kan. Pastinya keterangan saksi pasti ada di yang namanya yang berbau hukum itu sendiri. Karena saksi pasti adalah kunci utama. Saksi lah yang yang bisa merasakan, yang bisa melihat dan juga mendengar apa yang terjadi di TKP itu sendiri. Nah,
Nah, ini kenapa di bawah 7 hari. Nah, kita akan beralih lagi ke kita pernyataan seperti berikut. Peralihan hak atas tanah melalui lelang hanya dapat didaftarkan kepada kantor pertanahan setempat jika dibuktikan melalui kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang dalam waktu 7 hari sebelum dilakukannya lelang. Kepala kantor lelang mempunyai kewajiban untuk meminta keterangan mengenai data fisik dan data yuridis. Nah, 7 hari itu memang ada waktunya, semuanya pasti ada waktu. Nah, dari sidang kan ada 7 hari, mulai dari 7 hari dari sekarang. Nah, di sini juga dari pejabat lelang tanah ini kasih 7 hari sebelum dilakukannya lelang, kepala kantor lelang mempunyai kewajiban untuk meminta keterangan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, data fisik, dan data yuridis. Mereka memastikan semua data-datanya itu valid dan benar. Nah, mereka itu make sure itu adalah resmi dan valid. Itu saja. Sekiranya Oke, kita bakal lanjut lagi. Ini ada lagi kasih waktu 5 hari. Kantor pertanahan kemudian menyampaikan keterangan tersebut kepada kepala kantor lelang dalam waktu 5 hari semenjak permintaan tersebut diterima. Kantor pertanahan memberikan waktu sekitar 5 hari dari permintaan tersebut diterima. Ya pasti kasih waktu lah. Keterangan tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya pelelangan umum yang tidak jelas objek tanahnya. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan dan menghindari namanya lelang abal-abalan. Yang abal-abalan yang tidak jelas lah keterangan tanahnya itu dari mana. Sehingga pejabat lelang tersebut mempunyai keyakinan lebih untuk melelang tanah tersebut. Supaya lebih yakin lah itu. Oke, itu saja dari saya. Maaf ini kurang banget waktunya. Terima kasih telah mendengarkan saya walaupun memang agak repetitif. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dan shalom.